Sehat dong? Kamu sehat kan? Sehat banget Kak. Kak Oni Puji ya? Tuhan. Kak Oni, betul banget. Hai Sam. Kamu udah berapa lama nggak keluar rumah? Hari ini sih aku baru keluar karena kan pengen ke kantor kan. Ke kantor. Oke. Jadi memang ada keperluan. Hari ini aku baru keluar lagi. Sebelumnya sih sempat keluar kalau misalnya memang diperlukan kayak Ya. kan aku kan sebagai entertainer juga kan. Jadi tugasnya aku juga Yes. teman-teman yang di rumah kan. Jadi Pasti. kalau misalnya memang aku butuh ke kantor, aku pasti pakai masker sama hand sanitizer itu Hand udah pasti. sanitizer. Oke, keren banget. Kalau gitu Sam, aku mau disclaimer dulu dua sebentar ya ke teman-teman Oke. yang di sini. Oke, teman-teman semua yang baru pertama kali nonton The PM Show atau baru pertama kali nonton IG Live ya, seperti yang kalian lihat, aku dan Sam sudah split screen. Aku ada di atas dan Sam ada di bawah. Kenapa begitu? Karena Gadis adalah host dari IG Live kali ini. Jadi Sam mau nggak mau akan ada di bawah gitu. Karena Sam ada di bawah, Sam akan tertutup sedikit dengan komen-komen kalian. It's okay ya Sam. Oh, Gak apa-apa, okay aku gak apa-apa, santai Kak. Gak apa-apa banget loh Sam tuh. Gak apa-apa. Soalnya kadang mereka yang protes Sam, disuruh turn off katanya komennya. Aku tidak akan turn off komen karena Sam pasti akan membaca komen-komen kalian teman-teman. Jadi itu bisa menjadi pembangkit semangat Sam justru. Semangat. Berhubungan dengan komen teman-teman, disclaimer kedua, please do not share any hate speech, any hate comments, negative comments, apapun yang berhubungan dengan seksualitas. Oke teman-teman, karena aku percaya semua fans Sam, semua audiens Gadis, kita tidak ada yang ingin saling menjatuhkan, kita ingin semua berjalan dengan lancar, acara live ini sampai berakhir nanti kurang lebih 1 jam ya. Amin. Oke, udah itu aja Sam, disclaimer dari aku ya. Oh ya, kalau misalnya itu terjadi, aku akan turn off komen ya, aku sama Sam udah setuju soalnya. Oke, sip, aman. Oke Sam, dari kemarin kan kita udah buka pertanyaan ya sama challenge, udah kita kurasi, udah banyak banget yang masuk ya. Sampai capek nih, pusing ininya. Oke, udah banyak banget yang masuk dan nggak cuma pertanyaan tapi ada challenge ya. Oh, ada challenge juga. Pasti dong, pastinya biar Oke. kita seru-seruan. Nah, untuk membuka The PM Show kali ini, aku mau challenge Sam dulu ya. Oke? Kita challenge dulu ya Sam teman-teman. Jadi kurang lebih ini challenge-nya datang dari Hana di Bandung. Hana gini nih challenge-nya. Karena Kak Sam suka main TikTok, coba dong ekspresi gemesnya main TikTok bagaikan langit, katanya. Aku bukan kadang-kadang gini, aku tuh kadang-kadang nggak bikin TikTok banget gitu, cuman gara-gara kan aku penikmat TikTok aja kan, aku sering Iya. gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Nggak apa-apa. Ya udahlah. Ini aku mainin lagunya. Nanti Sam yang bergaya-gaya ekspresi ya. Ekspresinya kan cuma gitu-gitu doang. Iya. Ini kan kamu juga udah pernah bikin kan sebenarnya. Iya, udah. Iya, nih dia nih, ya kan? Iya. Ya udah tinggal. Lu masih muda banget tuh. Oke, siap? Siap, boleh. Siap ya. Ini dia, Samuel. Gitu. Itu memalukan banget Kak. Sorry Kak, itu memalukan banget. Aduh, oke lah, keren banget lah. Cocok lah, imut loh tuh, semuanya pada cute tuh, ganteng banget katanya. Oke lah kalau gitu. Kita masuk ke pertanyaannya. Udah panas nih. Oke. Ini dari Pekanbaru, namanya Cesi. Cesi. Hai Kak Sam, katanya. Iya. Hai. Ceritain dong Kak, awal mula Kak Sam berani nyanyi tampil di depan banyak orang. Kapan dan acara apa? Ingat gak? Iya. Agak ini ya Sam. Freeze. Iya nih, aku juga kamu freeze di sini. Nge-lag ya? Tadi agak nge-lag. Nah. Iya, nah ini benar nih, ini udah bagus. Oke. Dah. Cocok. Dah, nah, cakep.
awal mula aku tampil di depan orang itu awalnya kan memang dari kecil aku suka banget nyanyi kan. Yes. Karena dari awal juga aku sempat waktu aku masih kecil juga sebenarnya aku takut kayak aduh gimana ya rasanya untuk tampil di depan banyak orang, untuk tampil di depan juri juga itu sebenarnya ngebuat aku kayak deg-degan banget lah pasti, apalagi waktu aku masih kecil kan. Tapi aku memutuskan buat siapa tahu ini bisa jadi pelajaran buat aku, ya udah waktu aku sempat ikut junior gitu. Setelah itu memang menurut aku sih kalau misalnya banyak yang nanya gimana sih supaya kita nggak takut kalau misalnya tampil gitu. Kalau menurut aku sih yang pertama, yang paling penting adalah memang pengalaman sih. Karena menurut aku pengalaman juga yang ngebuat kita makin lama makin menjadi lebih baik lagi. Dan aku juga nggak langsung instan berani gitu. Pasti aku dari pengalaman gitu. Kayak aku udah ngalamin ini, lama-kelamaan juga aku bakal terbiasa gitu. Dan yang kedua juga menurut aku supaya berani adalah kenali diri kita sendiri gitu. Kita kenali kekurangan dan kelebihan kita sendiri gitu. Dan jangan lupa juga untuk berdoa kepada yang di atas juga, itu paling penting. Oh pasti. Berarti pertama kali kamu tampil di depan banyak orang ini di Idol Junior atau sebelumnya kamu pernah ikut lomba-lomba? Oh, itu pertama kalinya? Jadi sebelumnya mungkin lomba-lomba kecil sih ya, kayak lomba-lomba sekolah gitu. Iya. Setelah itu baru ikut yang benar-benar ajang. Kalau lomba sekolah mah lewat ya? Bukan lewat sih, kayak dulu deg-degan juga, cuman deg-degan juga. Berproses sih, karena proses dulu aku di sekolah, terus lama-kelamaan aku pas di junior aku deg-degan, terus pas ngeliat yang di sekolah lah kok nggak sedeg-degan ini gitu. Oh ya pasti. Ternyata terus lama-kelamaan makin dewasa, makin gede ininya ya. Oke. Makin terbiasa. Tapi gitu. Makin terbiasa benar. Tapi saya mulai nyanyi itu dari umur berapa sebenarnya? Kalau aku mulai suka nyanyinya, aku diceritain mama itu memang dari aku kecil aku memang suka musik gitu loh. Dari aku bahkan kelas umur 2 atau 3 tahun itu aku udah mulai nyanyi. Wow. Dan mama bilang kan aku kan sering diputerin album anak-anak kan, lagu anak-anak kan. Aku bisa kalau di mobil dinyalain tuh bisa dari misalnya dia 10 lagu, aku bisa ngerantru 10 lagu lanjut dari 1 ke 2 ke 3 ke 4. Jadi memang dari dulu ingatan aku tentang lagu memang langsung lanjut aku udah hafal. Wow. Tapi pernah dilesin vokal nggak sama mama? Nah, aku mulai dilesin vokal itu justru waktu aku kelas 5 SD atau 6 SD gitu. Jadi sebelumnya aku otodidak doang gitu. Lama-lama ngelihat bakat aku, ya udah dilesin gitu, Pak. Wow, bagus. Luar biasa, Tante. Daripada sia-sia ya bakatnya, mendingan sekalian difokusin aja, benar banget. Oke, kita lanjut dari Vina di Tangerang nih nanya. Yang pertama mengenalkan musik ke Sam itu siapa? Yang pertama mengenalkan musik aku adalah sebenarnya mungkin kalau misalnya aku tahu musik itu udah lama ya dari kecil karena aku sering banget nonton kartun Barney. Bener banget sih itu, iya. Dan selalu aku bakal nonton itu, Kak. Nah, iya, benar. Aku mulai diajarin musik itu ya awal-awal kan dari lagu itu kan. Terus yang ngajarin aku benar-benar ngajarin itu sebenarnya aku tuh punya kakek. Jadi kakek aku dulu tuh pemain Hawaiian. Jadi ada alat musik dari Hawaii. Dia tuh pemain Hawaiian dulu waktu zaman Belanda atau zaman Jepang itu dia yang di kafe-kafe main musik gitu. Wow. Terus jadi menurut aku kayak aku dikenalin musik sama dia dan salah satu motivasi aku adalah dia karena dia sempat bilang kayak kan waktu itu sempat lagi zaman-zamannya penjajahan juga kan masih ada. Nah kakek aku bilang satu-satunya yang bisa mempersatukan bangsa lain dan bangsa kita adalah musik gitu karena menurut aku dari musik itu semua orang bisa nikmatin gitu. Jadi kayak dulu waktu kayak aku main musik yang nikmatin juga waktu orang-orang yang ngejajah dan juga yang dijajah, ngerti gak sih maksudnya kayak semuanya bisa menikmati gitu. Semua kalangan juga bisa nikmatin. Jadi menurut aku kayak aku pengen mempersatukan semua kalangan sih dengan musik itu dan yang ngajarin aku kakek aku gitu. Luar biasa loh. Masih ada yang ingat nggak lagu Barney? Lagu Barney ya paling itu kan I love you, you love me gitu kan. We had happy family. Oh enggak ya, udah ya. Kirain mau nerusin gue udah begini nih. Oke, baik. Aduh, Barney itu memang nggak pernah mati sih, siapa aja pasti nontonnya waktu kecil. Oke, kita lanjut ke Bekasi nih dari Miana namanya. Miana nanya gini, kapan sih keinginan ikut audisi Indonesian Idol muncul dalam diri Kak Sam? Dan gimana persiapannya Kak waktu mau ikut audisi itu? Ada cerita seru nggak di balik itu semua?
karena kan menurut aku juga bentar lagi bakal ada season baru Kak, jadi bentar lagi bakal banget, iya bentar lagi nih. Dan menurut aku aku harus kasih saran ke mereka juga sih, gimana. Jadi yang pertama adalah aku kan waktu aku ikut tuh batas minimal untuk ikut idol gitu. Jadi umur 16 tahun adalah batas minimal anak umur ikut idol lah. Ikut idol. Awalnya aku sempat ragu gitu untuk yang takut gitu. Cuman persiapan aku adalah bagaimana menurut aku sih kalau misalnya memang pertama kalau memang udah jalan yang di atas kita pasti bakal dilancarkan. Terus kalau yang kedua menurut aku semua orang tuh punya tipe suara yang beda-beda dan ciri khas yang berbeda-beda gitu. Jadi menurut aku tergantung suaranya sih, bukan tergantung umurnya gitu. Jadi kalau misalnya walaupun kita masih kecil tapi suara kita udah bagus, udah matang. Kakak lihat juaranya Lyodra yang paling muda dari kita semua kan. Dan menurut aku sih bukan masalah umur sih, masalah tentang bagaimana kita berlatihnya dan tekniknya gitu. Jadi bagi kalian yang pengen ikut audisi, umur berapapun kalian nggak usah takut gitu loh. Jadi persiapannya sih menurut aku persiapan mental, persiapan hati, karena Idol itu bukan cuma tentang nyanyi Kak. Kalau misalnya nyanyi doang, karena banyak yang membedakan banyak ajang dari Idol sih menurut aku ya. Kalau misalnya ajang-ajang lain tuh mereka hanya fokus ke nyanyi. Cuman kalau di Idol itu bagaimana kita tuh, makanya banyak yang nanya kan, Idol tuh memperhatikan apa aja sih? Jadi Idol tuh memperhatikan suara, tapi bukan cuma itu, memperhatikan komersialitas, memperhatikan juga bagaimana mental kita. Jadi ketiga ini ditimbang. Karena menurut karena Idol itu bukan cuma tentang suara. Jadi walaupun suaranya bagus, tapi mereka nggak punya kedua ini. Oh, dan satu lagi punya karisma juga, karisma aura bintang juga. Attitude gimana attitude? Nah itu juga penting. Nah tapi itu kalau diajarin di karantina, kita memang diajarin karantina untuk selalu punya attitude yang sangat baik gitu. Makanya kita juga selalu diajarin untuk kemanapun selesai acara kita pasti bakal salim satu-satu semua kru, semuanya gitu. Dan menurut aku sih banyak banget hal yang diajarin di Idol gitu. Jadi kalau misalnya memang banyak juga yang nanya, ini suaranya bagus tapi kenapa keluar gitu, ini kenapa suaranya biasa aja tapi bisa lanjut. Nah itu tuh diperhatikan dari banyak hal Kak. Karena menurut aku kayak walaupun punya suara bagus doang tapi mereka nggak punya keempat lainnya ini nggak berarti gitu loh. Jadi menjadi seorang idola kan, menjadi seorang idola bukan cuma menjadi seorang penyanyi, itu menjadi seorang public figure gitu. Jadi idol itu memang benar-benar penting sih, makanya kalian harus siapin semuanya gitu. Paket lengkap lah ya mental kalian suara, tuh. Gitu. Harus punya mental suara yang baik, dan yang penting sih menurut aku sih kalian pede dulu aja sih sama diri kalian. Benar. Kalau nggak pede nggak berani nyoba nanti jadinya ya kan? Benar. Itu ya berarti kurang lebih nggak cuma suara teman-teman. Jadi mental tuh nggak cuma suara, mental juga harus kalian persiapkan, dan attitude sih itu penting banget ya kalau di dunia entertainment ya. Attitude paling penting semua. Bener. Kita lanjut, ini dari Surabaya, namanya Talia. Talia nanya gini nih, dalam berkompetisi kan pasti penuh tekanan tuh, ya kan? Ya pasti ya, Sam. Pernah nggak ngerasa tuh down atau nggak pede atau insecure? Dan gimana cara Sam ngatasinnya? Dan cara ngilangin nervous saat mau manggung? Kalau misalnya dibilang kayak apa tertekan atau introvert, pasti sebenarnya ada sih, karena ini juga aku juga berangkat dari anak SMA biasa dan aku harus masuk ke dunia musik ini, industri idol ini, dan menurut aku sih pertama dapat kritikan juri, pertama dapat hate comment itu juga pasti berpengaruh buat aku. Cuman yang aku rasain adalah lama-kelamaan hati aku makin lama dibentuk gitu, mental aku makin lama dibentuk, sampai akhirnya aku mulai kebal dengan itu, dan aku mulai mendengar juri itu bukan cuma tentang kalau mereka tuh benci, enggak. Dulu aku kayak sempat takut gitu, kalau mereka kesel sama aku ya, padahal mereka tuh kan pengen kasih tahu yang baik buat kita. Dan juga di belakang, walaupun misalnya nih dapat kritikan atau tegas dari juri-juri, di belakang mereka pasti datangin kita, meluk kita gitu. Kamu harus kuat ya, kamu harus kuat ya. Dan menurut aku sih itu juga biar kita jadi orang pribadi yang lebih baik lagi gitu sih. Benar. Dan ya gitu sih, harus ya kayak gitu. Pernah dapat. Nah, kalau ngatasin nervous mau manggung gimana, Sam? Kalau menurut aku sih ngatasin nervous buat manggung sih, kadang-kadang aku sering menyanyi itu buat manusia Kak, tapi aku nggak menyanyi buat yang di atas gitu. Jadi menurut aku sih bagaimana caranya kita nggak bisa membuat bahagia semua orang gitu. Jadi kalau kita tekanannya adalah ngebuat bahagia semua orang, ya kita nggak bisa gitu. Benar. Cuman kita bisa bagian adalah bagaimana kita bisa menyanyi dengan sebaik-baiknya, dan juga kita memakai suara kita untuk kepentingan yang sangat baik gitu. Jadi kita harus
ya gitulah. Ubah perspektif aja. Iya, bener ya, bener luar biasa. Sangat memotivasi loh Sam ini, bener banget. Jadi pantesan banyak banget kamu tuh di request untuk bisa ngobrol bareng di sini Sam. Oke, baiklah. Kita lanjut ya ke Bandung. Ini namanya dari Hesti di Bandung. Tantangan terbesar dong Kak saat karantina versi Sam apa? Dan apa Sam? Nanti deh ini pertanyaan kedua nanti ada lagi. Tantangan terbesar dulu deh saat karantina itu apa menurut Sam? Tantangan terbesar menurut aku sih yang pertama, awalnya waktu aku ikut Idol, tantangan terbesar aku adalah aku ngeliat tuh semua orang yang misalnya masuk top 16 itu tuh sebagai lawan aku semua gitu. Jadi awal-awal tuh aku bisa stres sendiri gitu. Tapi lama-kelamaan aku diajarin bahwa semua orang tuh punya tipe yang berbeda-beda. Benar. Aku nggak bisa disamakan sama Lyodra karena Lyodra tuh tipe yang teknik dan aku komersil. Sampai kapanpun kalau misalnya aku mau mencoba teknik, pasti aku nggak bakal bisa gitu karena kita berbeda suara dan tipe juga. Dan begitupun ke teman-teman yang lainnya, aku nggak bisa kayak yang lainnya, dan ada kelebihan yang mereka punya, ada juga kekurangan yang mereka punya gitu. Benar. Jadi aku nggak bisa menyamaratakan semuanya. Yang bisa aku lakukan adalah aku memberikan yang terbaik dari apa yang aku bisa gitu loh. Benar. Dan menurut aku sih kayak ya kita harus memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa sih. Dan tantangan terberat aku sebenarnya sih awalnya aku ngeliat cowok dan cewek semuanya aku liatin, tapi kan yang balik lagi aku juga harus lihat gender juga kan. Aku nggak bisa menyamaratakan misalnya yang cewek, aku nggak bisa lawan sama yang cewek, aku harus lawanin sama yang cowok gitu nggak sih. Jadi karena menurut aku kayak yang cewek juga punya tipenya sendiri, cowok juga punya tipenya sendiri gitu. Jadi aku nggak bisa fokus ke semuanya gitu. Oke, ya intinya sih memang kamu harus percaya sama kemampuan kamu sendiri percaya sama kemampuan kita sendiri gitu. Benar. Oke. Sam berapa lama karantina di situ? Aku sempat karantina dari bulan Oktober, November, Desember. 3 bulanan. 3 bulanan. Oke. Iya. Gimana rasanya, Sam? 3 bulanan karantina itu? Rasanya cukup seru karena ketemu teman-teman. Seru. Keseharian aku bareng teman-teman terus. Terus juga tiap hari ada kegiatan juga, dan bener sih kayak selama aku ikut di Idol bukan cuma suara aku doang yang makin improve, cuman mental aku juga gitu, dan pas aku bisa punya pribadi yang beda gitu. Itu yang penting. Iya. Benar. Gimana perasaan saat kehilangan teman satu persatu? Rasanya kehilangan teman satu persatu sih kayak sedih karena nggak bisa berjuang bareng mereka lagi gitu. Dan ya sebenarnya sangat sedih sih, cuman sampai sekarang kita masih kontekan semuanya. Sering banget keren. Ketemu. Makanya berarti masih temen ya sekarang. Memang ngebentuk keluarga baru ya? Masih bentuk punya keluarga baru. Iya, bener banget. Oke, ini ada pertanyaan live nih, Sam. Kebaca nggak? Bagaimana cara saya membagi waktu buat sekolah dan karir musik? Nah, ini banyak juga yang nanya aku kan. Bener. Berarti cara aku membagi waktu. Kalau aku membagi waktunya adalah, aku tuh punya catatan. Jadi tuh aku punya catatan kayak untuk nulis jadwal-jadwal aku. Jadi kalau misalnya aku taruh di otak semua, kadang-kadang aku juga suka keteteran. Jadi aku sering nulis gitu kan, kayak hari ini bikin tugas dulu, baru aku nge-YouTube atau baru aku buat konten gitu. Jadi benar-benar tertata gitu sih harus gitu. Biar ketata waktu buat sekolah dan waktu buat karir gitu. Keren banget. Berarti kamu breakdown semua timeline ya? Iya, karena aku tuh tipe orang yang bukan cuma di masalah karir dan sekolah ya. Kadang-kadang tuh aku tuh tipe orang yang visioner kan. Jadi kadang-kadang tuh ketika aku tahu sesuatu, aku pasti bakal berpikir 5 tahun ke depan, dan aku bisa pusing sendiri, ngerti gak sih Kak? Jadi kadang-kadang tuh aku bisa pusing sendiri. Ngerti. Pusing sendiri akan apa yang belum terjadi. Malahan yang di sekarang aku suka keteteran. Gitu. Iya, ngerti banget. Keteteran. Jadi kadang-kadang yang aku harus lakukan adalah aku harus breakdown. Kalau nggak ketumpuk semua di otak aku, nanti aku keteteran, jadi kayak susah gitu. Teman-teman. Kalau mirip kayak Sam ini berarti pemikir sih kayaknya ya, visioner dan pemikir kayaknya anaknya. Dibikin time frame. Jadi ini yang harus dipikirin sekarang, ini yang nanti, ini yang kapan gitu. Iya, betul banget. Timeline manajemennya harus baik sekali. Oke, baik. Kita lanjut ke ini lanjut ke dari Tuban, namanya Dwi. Nih, Dwi nanya gini nih, Sam. Gimana cara Kak Sam menanggapin komentar-komentar pedas netizen dan sanjungan dari para fans? Nah, ada komen pedas, ada sanjungan. Gimana ya?
Kalau aku sih kadang-kadang tergantung sih, kalau misalnya mereka yang nge-hate tapi kasih aku kritik dan saran, aku pasti bakal terima dengan baik. Terima Cuman kalau kasih. misalnya mereka cuman katain aku doang, tapi nggak tahu apa yang aku harus lakukan. Misalnya mereka bilang, suara lu jelek, tapi aku harus gimana? Ya, mereka bilang kayak, suara lu jelek, lu harus tambahin power lagi, lu harus kayak gimana? Nah, itu aku respect. Kalau misalnya mereka cuman katain, ya gimana gitu, aku harus, oke, aku tahu, terus aku harus gimana gitu dong. Bener, ya udahlah gitu ya, kalau misalnya komentar pedes kayak gitu, kayak ya sudahlah, mereka mungkin hanya berkomentar Ya aja udah. ya. Iya. Nah kalau sanjungan tuh, kalau sanjungan gimana Sam kamu menghadapinya? Kalau sanjungan, aku sih pasti bakal kayak berterima kasih sama mereka gitu, tapi aku juga mengingatkan diri aku untuk nggak terlalu menggampangkan lagi. Kalau misalnya aku dapat sanjungan, aku gak mau menggampangkan sesuatu lagi gitu. Karena takutnya ya, kalau orang biasa kan kalau disanjung, mereka tuh suka menggampangkan kayak, gue disanjung, gue menggampangkan aja apa-apa gitu kan. Jadi yang aku harus jaga adalah bagaimana setinggi-tingginya aku, kayak aku disukai banyak orang, aku harus tetap runduk gitu. Karena takutnya aku bisa jadi orang yang sombong, makanya itu nggak mau. Yes. Jadi motivasi lah ya, bukan malah jadi sombong. Oke, siap. Kita lanjut. Ini dari, sebentar. Ini dari Cinta. Namanya Cinta di Bogor. Cinta nanya gini, Sam. Setelah keluar dari kompetisi Indonesian Idol, apa plan pertama yang ada di pikiran Sam waktu itu? Plan pertama adalah, karena kan aku ada beberapa lagu ciptaan aku sendiri kan. Jadi kayak pengen ngembangin sih, dan pengen buat single. Itu yang paling pertama sih, yang paling penting menurut aku kayak single sih. Yes. Jadi pengen langsung buat single ya? Oke. Sam mulai menciptakan lagu dari kapan? Ciptain lagu, aduh aku lupa ya Kak, cuman dari dulu, kadang-kadang dari SMP pun aku kadang-kadang suka kalau keinget lagu, ya udah aku tulis. Kamu tulis dan kamu buat lagunya gitu? Aku tulis, pertama aku buat nadanya dulu, baru aku buat lirik. Oh gitu, berarti kamu tipe yang dari nada dulu baru lirik? Iya, karena menurut aku lirik bisa dicari, cuman kalau nada kan emasnya tuh di nadanya kan. Emasnya ya guys, emasnya di nadanya. Oke. Itu. Oke, baiklah. Berarti dari SMP-an lah ya, dari umur 13-an gitu kira-kira. SMP ya. Oke. Pernah nggak menciptakan satu lagu khusus buat seseorang? Ini aku bukan yang ngorek-ngorek ya, enggak. Aku tuh cuma siapa tahu Sam tuh menciptakan lagu, memang ini tuh lagu yang berarti banget buat. Aku sih gini sih, kadang ada lagu yang memang diciptakan buat orang, cuman kadang-kadang juga kalau misalnya lagi nggak ada ide, aku mencoba ciptakan suasana sih. Jadi kalau ditanya pernah, ya pernah gitu. Pernah. Oke, gitu ya. Nah, kalau untuk cari inspirasi ide bikin lagu tuh emang datang aja sendiri atau memang kamu ada harus bertapa, harus apa atau gimana? Kadang-kadang mereka datang sendiri sih, dan sekarang aku harus lagi belajar untuk mempush otak aku juga gitu. Jadi gitu. Kadang-kadang perlu digenjot, kalau nggak kerja gitu. Bagus, oke. Jangan terlalu dipaksa ya. Nanti meledak loh. Nanti stres jatuh-jatuhnya. Dibawa seneng dong. Kan ini sesuatu yang saya suka, ya kan? Bener. Oke, sih. Lanjut, ini dari Luna di Jakarta. Luna nanya nih, gimana sih persiapan rilis single atau album sendiri? Dan apakah Sam punya? Sam punya lagu ciptaan sendiri tadi ya. Gimana Sam persiapan rilis single atau album? Persiapan rilis single sekarang lagi lagi pengerjaannya, lagi tengah-tengah pengerjaan. Doain aja semoga awal-awal bulan depan bisa rilis. Amin banget. Amin. Awal bulan depan ya teman-teman, kita tagih ya kalau Sam nanti belum keluar. Kalau awal-awal kan ini udah akhir bulan Juni kan. Intinya sekitar Juli lah, Juli. Nah, pokoknya di Juli lah, pokoknya ada ya. Oke. Tapi ini untuk si single ini sebenarnya sesuai dengan timeline kamu nggak, Sam? Atau ketunda gara-gara pandemi? Kalau misalnya dibilang timeline, sesuai. Karena di luar pandemi ini kan sebelumnya
ceritanya aku masih di bawah kontrak Universal Music Indonesia selama 3 bulan kan. Nah, setelah 3 bulan itu baru aku bisa bebas untuk masuk label mana aja dan untuk apa gitu. Nah, baru pas banget 2 Juni itu adalah pelepasan dari Universal Music ini gitu. Dan setelah itu baru deh aku bisa masuk ke label lain atau misalnya kalau misalnya Umi pilih aku bisa masuk Umi gitu. Jadi mulai bisa bebas lah dari situ, dan setelah itu aku baru mulai bisa bikin single. Jadi rencana aku memang sebenarnya tadinya Juli, dan dari Juli bener pas ya. Oke. Udah berapa persen, Sam? 80% untuk ya? Lagu sih 50-60% sih. Oh, 50-60. Baik. Udah. Kita tunggu ya, pokoknya di bulan Juli ya, pokoknya ada. Amin. Itu lagu emang lagu kamu sendiri kan berarti? Lagu ciptaan sendiri? Untuk tadinya aku pengen lagu aku, tapi untuk pertama katanya lagu dari itu dulu, produser dulu. Oke, berarti selanjutnya ya. Amin. Semoga amin single yang lainnya nanti dari Sam. Oke, kita lanjut. Ini dari Medan. Wow, Medan Gisela namanya. Sam punya kisah masa kecil nggak yang berpengaruh sampai sekarang, yang ngebentuk Sam sampai jadi kayak Samuel Cipta yang sekarang? Punya kisah atau apa tadi? Kisah atau trauma? Trauma sebenarnya kalau trauma pernah sih dulu tuh waktu aku umur berapa tahun, SD kelas 2 atau 3 aku sempat tampil di Ancol nyanyi sambil main gitar sendiri. Dulu kan aku masih ingat kan, jadi kayak sambil megang gitar sambil nyanyi. Dulu kalau salah aku ingat banget lagunya Count on Me-nya Jason Mraz. Count on Me, yes. Waktu lalu aku masih harus baca chord gitu kan, dan waktu lalu dia kan anginnya gede, tiba-tiba kertasnya terbang. Jadi lagi tengah-tengah lagu berhenti. Jadi kayak berhenti gara-gara kertasnya terbang kan. Terus krunya ngambilin dulu, naik baru lanjut lagi. Aduh, itu malu banget. Turun-turun aku langsung nangis. Nah, dan setelah itu aku beberapa tahun, 5 tahunan aku nggak mau nyanyi sambil main gitar tuh, nggak mau. Takut, betul-betul takut. Lucu banget sih anak ini. Tapi kamu berani banget loh. Maksudnya kamu berani nyanyi main gitar padahal kamu belum fasih main chord gitar itu. Belum. Sebenarnya bukan belum fasih sih, cuman kadang-kadang beberapa pemain gitar juga mereka kan masih perlu ngeliat chord kan. Dan kalau misalnya mereka juga udah lama kebiasaan, juga mereka bakal di otak. Jadi kalau misalnya mau lagu apa aja bisa langsung mainin kuncinya. Ada beberapa orang yang masih harus ngeliat chord, dan aku kan dulu masih kecil kan. Jadi itu dulu aku masih ngeliat chord, masih kayak terpaku gitu, terus main gitu. Kertasnya lompat. Gantung gua yang lompat kan. Oh my god, gue harus apa sekarang? Oke, jadi itu membentuk Sam yang sampai sekarang ya. Pokoknya hal apa yang kamu pelajari dari trauma itu? Yang aku pelajari adalah, yang pertama sih, kan aku taruh di stand kan, jadi aku harus jepit dulu standnya. Nah iya tuh bener. Terus yang kedua yang aku pelajarin adalah, aku itu bener-bener deg-degannya panggung tuh, deg-degannya tuh di situ. Kakak bayangin tengah-tengah lagu orang lagi nyanyi kan, you can count on me, terus dia terbang kayak diem. Terus itu diem, diambilin dulu, ditaruh. Nyanyi lagi, aduh malu banget itu. Parah. Aduh, penontonnya sempet aja nggak lanjut ya. Ya kan karena masih kecil jadi ikut. Oh iya benar-benar. Nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau sekarang kan digituin kalau sekarang. Nggak apa-apa, sekarang kan mentalnya udah lebih terbentuk, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, mau terbang kayak mau gitarnya ikut terbang kayak ya udah nyanyi aja. Udah nyanyi aja, serah. Sip, ini lanjut. Lanjut dari Lin di Jakarta. Lin nanya gini, Sam. Apa sih motivasi atau sosok yang selalu bikin aku semangat berkarya sih? Kalau dibilang sosok, semua orang terdekat aku sih, kayak orang-orang yang memotivasi aku, dan aku nggak bisa milih salah satu karena bener-bener
cukup banyak orang-orang di belakang aku yang memang ngedukung aku gitu loh. Dan memang ngebuat aku jadi sekarang tuh berkat mereka gitu loh. Dan jadi menurut aku sih kalau sosok ya mereka yang benar-benar setia sama aku sampai sekarang juga, termasuk Semi juga, dan juga orang-orang yang membantu aku seperti guru musik aku, guru les aku juga, dan kakak-kakak teman-teman aku juga yang benar-benar jadi support system. Jadi kalau menurut aku sih kalau dibilang sosok ya mereka, cuman yang benar-benar utamanya sih sosok yang ngebawa aku sampai sekarang adalah mimpi aku gitu. Jadi menurut aku sih kadang aku mimpi menjadi kayak apa gitu, dan itu selalu jadi motivasi aku gitu. Kayak misalnya aku tuh pengen banget kayak gini gitu, dan itu jadi motivasi aku gitu. Jadi semangat aku gitu. Mimpi itu ya, Sam ya. Sip. Kita lanjut ya. Ini dari Zahra di Bandung. Apa cita-cita profesi Sam selain jadi penyanyi? Ada nggak? Itu dulu deh. Ada nggak? Apa profesi aku selain jadi penyanyi? Cita-cita kamu, cita-cita profesi. Oh, cita-cita. Sebenarnya dulu aku pengen banget jadi arsitek kan. Oke. Sekarang karena aku ikut idol, jadi kan aku kuliah harus fokus ke arsitek kan. Kalau arsitek tuh jadi aku nggak bisa. Jadi aku harus milih salah satu di antara mereka. Jadi aku milih nyanyi. Gitu. Tapi kalau cita-cita yang itu arsitek. Dulu pengennya jadi arsitek ya. Tapi masih nggak? Kan sekarang emang kamu pilih untuk nyanyi nih di karir. Tapi masih pengen nggak untuk ngelanjutin itu? Arsitek suka-suka doang sih sekarang, kayak masih nonton-nontonin, masih apa, kadang-kadang kayak video-video orang ngegambar gitu-gitu juga. Dan tapi kalau misalnya untuk dibilang jadi arsitek, kayaknya aku jadi penyanyi gitu sih. Karena kalau misalnya dibilang masih dipilih penyanyi apa arsitek, aku juga bakal masih milih nyanyi sih sekarang. Nyanyi. Ya, dan sungguh konsisten. Kita lain arsitek. Yes, alright. Lanjut, ini dari Sarih di Bandung. Rencana karir untuk Sam ke depan atau mimpi Sam ke depan apa? Baik jangka pendek dan jangka panjang. Ini tadi aja dia udah mikirin 5 tahun ke depan nih. Apa Sam, jangka pendek? Jangka pendeknya dulu 3 tahun ini semoga aku udah bisa buat album, atau 2 tahun ini. Amin. Dan tidaknya lagu-lagu aku juga bisa trending, amin banget. Amin. Dan aku kalau untuk kedepannya yang benar-benar jauh ya tetap jadi penyanyi yang bisa ngebawa happy banyak orang juga, dan semoga aja bisa menang award gitu, amin aja. Amin. Ditunggu karya-karyanya ya, Sam. Lanjut nih. Ya. Ini dari Namira di Jakarta. Sekarang kan Sam sering bikin konten YouTube. Ya. Ceritain dong program yang paling Sam suka dari channel YouTube kamu sendiri. Dan apakah Sam bikin sendiri semua atau memang ada timnya untuk bikin YouTube konten ini? Kalau di YouTube aku kan cukup banyak program-program YouTube aku tuh, kayak aku punya podcast, aku punya ada namanya Samplorasi, aku juga punya nge-review, juga punya nge-react gitu. Jadi kalau misalnya yang menurut aku favorit aku adalah podcast sih, sebenarnya podcast, karena aku ngobrol-ngobrol sama orang asik dan juga kayak ngenal orang lebih dalam lagi gitu. Kalau menurut aku sih yang paling asik sih podcast sih. Atau udah sama Ziva, dan terakhir aku baru sama ada Kak Ola sama Nuka. Sama Nuka juga ya. Nah, itu emang kamu bikin sendiri konsep semuanya segala macam atau ada tim? Kalau konsep dari aku, cuman untuk produksinya, untuk kameranya aku punya. Ada tim. Sama ngedit ya? Ada tim ya? Ada. Sip. Ini pertanyaan terakhir, Sam. Habis ini kita mau challenge. Dari Umina di Tangerang. Apa arti fans bagi Sam? Dan pengalaman terindah yang dilakukan oleh fans untuk Sam apa? Kalau misalnya arti fans bagi aku sih kayak, yaitu mereka yang udah ngedukung aku. Karena kan Sammunity ini udah ada dari aku Idol Junior kan. Jadi itu benar-benar udah lama banget, dan mereka yang benar-benar jadi support system aku dari aku di bawah sampai sekarang aku di atas, juga mereka yang masih ngedukung aku gitu. Jadi aku seneng banget gitu. Dan menurut aku hal terindah yang fans sudah lakukan sih kayak ketika aku misalnya lagi down, atau misalnya aku lagi ada hater atau banyak, mereka yang datang dan ngebela aku, dan mereka juga selalu ngedukung aku dengan karya-karya aku. Menurut aku sih itu suatu perjuangan yang indah buat aku gitu, dan aku berterima kasih banget untuk itu gitu. Ada nggak sesuatu yang nggak kamu bisa lupain apa yang dilakukan fans ke kamu? Yang satu yang nggak bisa aku lupain adalah waktu mereka nonton Idol sih. Waktu mereka nonton Idol, waktu live kan.
mereka di depan nih, mereka di depan kan selalu tuh kalau misalnya waktu Idol Live tuh, misalnya fansnya siapa nih lagi gila siapa nyanyi dikedepanin gitu, dan selalu fans aku bakal dikedepanin gitu, dan waktu aku sempat dada-dada ke mereka dan mereka selalu kayak semangatin aku, dan itu memorable sih buat aku. Setiap kamu live ya, supportnya itu tak terlupakan ya dari mereka. Gak lupa ya dari mereka. Hai semua fansnya Sam, tetap dukung Sam ya. Oke, kalau gitu kita langsung main This or That ya, Sam. This or That? Ya, This or That ya. Tahu ya cara mainnya ya? Tahu lah. Ya tinggal This or That, oke? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Siap? Siap. Nyanyi di kompetisi atau nyanyi di konser sendiri? Nyanyi di konser sendiri. Oh iyalah pasti. Tampil dengan gitar atau tampil dengan koreo? Tampil dengan gitar. Sekarang dia pakai gitar. Gaya casual atau gaya rapi? Apa gaya apa? Casual atau gaya rapi? Tergantung. Tapi aku lebih milih gaya casual. Casual, oke. Jaket kulit atau jaket denim? Jaket denim. Oke. Komen pedas juri atau komen pedas netizen? Komen pedas juri. Tiara atau Lyodra? Jangan. Nah, aku dua-duanya beneran deh. Dua-duanya teman seperjuangan aku, nggak enak. Sumpah, nggak enak beneran deh. Dua-duanya deket sama aku, jadi nggak enak. Dua-duanya, pilih dua-duanya beneran. Ini benar pertanyaan menjebak ya. Oke, Sam pilihnya Sam aja, diri sendiri. Dari apa? Dari karir kan, kalau dari nyanyi kan. Kalau dari nyanyi, dua-duanya tuh punya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. Jadi menurut aku kalau pilih salah satu ya nggak bisa gitu. Dua-dua punya teknik yang bagus banget. Tiara juga punya timbre suara yang bagus banget. Jadi kalau bisa salah satu nggak bisa gitu. Karena jenis suara mereka pun berbeda ya, basically ya. Betul. Tipenya beda. Oke. Sip. Aduh. Olahraga fisik di luar ruangan atau main game di kamar? Main game di kamar jelas. Liburan ke kota besar atau liburan ke daerah terpencil? Liburan ke daerah terpencil. Oke. Nonton film di bioskop atau nonton film di TV di rumah? Nonton film di Netflix. Berarti di rumah ya? Di rumah. Lebih enakan di rumah. Oke. Kopi atau teh? Kopi. Oke. BCL atau Bunda Maya? Aduh. Dua-duanya sih, satu udah kayak ibu, satu lagi udah kayak kakak. Oke. Ya dua-duanya keluarga ya. Oke, sip. Makanan Indonesia atau Western? Makanan Indo. Oke. Apa makanan Indo yang paling kamu suka? Banyak banget. Cuman aku suka banget sama nasi goreng kambing. Wah. Wow. Aku juga suka banget sama pecel ayam. Aduh. Ya ampun ya. Setiap dia ngucapin satu makanan. Kalau misalnya udah makan nasi uduk pakai ayam goreng, terus ada tempe, sambal pedes ada gitu kecap. ya. Satu lagi. Apa? Aku tuh suka banget sama seafood. Jadi tuh apa seafoodnya apa aja? Kepiting, jadi tuh udang. Kemarin tuh kakak bayangin aku 3 hari berturut-turut aku makan seafood di tempat yang sama. Astaga. Gila. Bener. Jadi tuh aku pesan cumi goreng tepung, kerang udara, kerang hijau, udang, kangkung, udah makan, udah habis. Udah kelar ya, kalau kayak gitu ya. Kelar. Ada nggak yang bisa kamu masak sendiri? Yang aku bisa masak sendiri, aku bisa masak, cuman aku harus lihat resepnya karena kadang-kadang juga aku sering masak sama mama kan. Jadi sering lihat resep sambil masak gitu. Cuman kalau misalnya masak sendiri ingat nggak bisa, lupa. Nggak bisa. Harus ada resep. Oke. Yang paling membanggakan, yang paling kamu, gue kok bisa sih masak kayak gini? Ada nggak yang kamu paling banggakan? Betul, aku masak ayam sambal rica-rica. Gila. Terus aku buat wangi banget dan enak banget. By the way, Sam, kamu punya ini nggak sih segmen di YouTube tentang makanan kuliner? Nggak punya. Aku pengen banget sebenarnya. Tapi gimana gitu? Aku pengen gitu. Coba bikin deh, Sam. Kamu kayaknya antusias banget kalau udah ngomongin soal makanan. Karena ya aku suka makan aja gitu.
Penikmat makanan. Bagus. Iya bener, penikmat makanan. Siapa tahu kamu jadi mukbang. Karena bayangin, aku tuh kalau makan nasi sama ayam, aku bisa makan nasi satu, ayamnya 6. Serius? Ayam paha, aku bisa makan 6. Serius? Jadi bener-bener 6 nih. Oh my 6 god. tuh udah kontrol. 6 tuh udah kontrol. Oh 6 udah kontrol. Kalau nggak ke kontrol 6 tuh udah dikontrol. Jadi kadang-kadang tuh kalau karantina nasi kotaknya ayam, aku bisa makan 3-4 kotakan lebih. Astaga. Gila gak? Nggak apa-apa. Semua makanan berarti nggak pernah mubazir sama kamu. Kamu habisin. Nggak akan mubazir. Wah, emang ini impian semua para orang tua waktu anak-anaknya kecil kayaknya ya. Makanya kakak tanya aja sama anak-anak idol. Kakak tanya anak-anak idol tuh aku selalu jadi sampah mereka. Jadi kalau mereka nggak tempat mereka, sampah ya. Mereka kasih aku. Itu apalagi si Keisha. Paling makannya dikit banget ya. Makan nasi setengah. Ya. Baiklah, ini emang ada orang yang kayak Sam nih dibutuhkan di satu pertemanan supaya nggak berbasir makanan, betul. Kayak untung, Anda untung. Oh iya, mutualisme ya, siap. Kita challenge Sam sekarang ya. Jadi gini Sam, ini challenge dari Reva di Lampung ya. Reva bilang gini, karena Kak Sam anak IPA di sekolah, bener kan? Anak IPA ya. Coba dong artiin beberapa lambang dalam unsur kimia ini. Ini gampang, Sam. Aku skip banget. Magnesium, natrium, karbon. Karbon dioksida, oksigen. Gampang kan? Masih keren ya, loh dia. Aku pikir yang udah kayak plus-plusan gitu. Itu mah aku bisa Enggak, ini nih. Oke, udah. Cucok. Lanjut ke Rani di Jakarta. Rani challenge-nya gini. Coba nyanyi naik-naik ke puncak gunung dengan versi rock atau dangdut. Aduh, mau nggak bisa. Mau rock apa yang mana deh? Kalau nggak genre musik yang nggak kamu banget. Yang nggak aku banget apa? Aku juga bingung. Yang paling rock. Iya. Aku nggak bisa rock sama sekali. Soalnya suara aku kan gak keras. Nanti jadi kayak orang itu bisa tuh. Bisa tuh. Naik ke puncak. Kalau misalnya nyanyi rock tapi tipe aku bisa. Cuman kalau aku nyanyi lagu rock. Ya nggak apa-apa rock tipe rocknya versi Sam. Ya kalau misalnya rock versi aku kan sering nyanyiin lagu kayak waktu aku idol juga aku nyanyi lagu Iris Jago Dolls. Itu juga aku jadiin Katy Perry. Nah kalau misalnya harus kayak bener-bener rocknya kayak I become so numb. Kenapa jadi lagu Linkin Park? Oke. Ya nggak apa, kalau kita naik ke puncak gunung versi slow rocknya Sam. Iris itu kan lebih ke slow rock ya gitu. Naik ke puncak, tapi jangan sama banget lagunya sama naik ke puncak gunung ya. Tuh pada minta dangdut loh, Sam. Tinggiin banget. Gimana ya? Kayak naik aja. Sorry. Ayo. Aduh, nggak bisa, Kak. Bisa. Kamu pasti bisa, Sam. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Terakhirnya gini udah. Nggak dapet esensinya, Kak. Oh, nggak dapet esensinya, iya, baik. Nggak ada yang mau ngelempar kamu kok. Oke. Ini lanjut ya, dari Yulia di Bogor. Nih challenge lagi nih, Sam. Siap-siap. Ciptain lagu spontan pakai gitar pas. Ada kata gadis. Gampang nih, Sam. Tentang ini deh, tentang nembak cewek kali ya. Oke, baik.
Maukah kau menjadi milikku? Maukah kau menjadi... Aku lupa kunci. Maukah kau menjadi milik pacarku? Selamanya hidup bersamaku. Dan maukah engkau menjadi milikku? Maukah engkau yang menjadi apa? Menjadi apa? Ayo. Menjadi kekasihku. Menjadi kekasihku. Maukah engkau selamanya bersamaku? Takkan tinggalkan aku. Maukah kau menjadi milikku? Anjir. Itu sambil mikir loh Kak, itu sambil mikir bener-bener. Ya nggak apa-apa, bagus dong, kan spontan. Keren banget. Kita tunggu ya single berikutnya, judulnya Gadis. Baik. Ya. Lanjut, ini dari Larita di Bekasi. Larita mau denger keahlian beatboxnya Kak Sam dong. Wih, aku tuh nggak ahli, aku cuma bisa BTK-an doang, BTK gitu doang. Ih, nggak apa-apa lah. Coba Sam. Itu kan kayak bass-nya kayak, terus stay-nya tuh, ya. K-nya tuh. Nah, jadi tuh BTK ya paling kalau misalnya mau main ngedrum ya dicampur aja kayak. Yo. Itu doang kan kayak. Oh ya baik. Kirain terus. Diulang aja kayak. Sambil nyanyi dong, bisa nggak? Nggak bisa? Ya nggak bisa dong Kak. Oh, nggak bisa. Kecuali mulut aku ada 2 nih bisa, kalau mulut aku 1 nggak bisa. Ternyata dia masih bagus-bagus Sam. Oke. Jadi gitu ya kurang lebih ya keahlian beatbox Sam ya. Kurang lama Sam, ayo lagi dong BTK. Biar bisa direkam nih sama teman-teman di sini. 1, 2, 3, 4. Kenapa jadi keren. Ngikut soalnya. Aduh, baiklah. Nah, terakhir Sam, ada mau nyanyi nggak? Nyanyi dong, satu lagu dikit aja. Nyanyi lagu apa ya? Iya, apa aja. Tadi udah banyak banget yang minta Sam buat nyanyi. Lagu apa? Atau lagu ini. Oh, apa? Kamu mau nyanyi lagu apa? Apa gitu? Kakak punya saran nggak? Ini tuh tadi ada challenge sebenarnya dari salah satu fans kamu. Masih inget ini nggak? Oh, Stitches. Yes. Stitches. Oh. Aku lupa itu deh, Mas. Refnya aja kali ya kita ya? Yes, refnya Stitches. Aku lupa lirik. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling off of my knees. And now that I'm without your kisses, I've been needing stitches, tripping off of myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I've been needing stitches. Luar biasa, semuanya meleleh langsung ya. Tunggu aku turn on dulu komennya supaya nggak pada marah. Ya baik, sip. Oke Sam, udah semua pertanyaan dan challenge kamu lakukan. Ada pesan-pesan nggak? Apa? Oh iya, aku baru ingat juga, ada yang nge-request aku katanya pas di Gadis nyanyi lagunya itu dong. Kan kemarin mereka teman-teman aku bertiga baru liris lagu kan, Terlanjur Mencinta itu. Katanya disuruh aku nyanyi. Oh ya boleh dong. Refnya doang ya, karena aku ref ya.
Oke, Kalian baik. buat teman-teman nih. Oke, terlanjur mencinta ya. Cus. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Dengerin ya guys di Spotify. Dengerin di Spotify dan semua semua digital platform streaming udah ada kan ya? Aku nggak tahu. Ya, tapi kayaknya pasti ada sih. Ya pasti ada lah ya. Oke, jangan lupa didengar ya teman-teman, terlanjur mencinta. Oke. Dan jangan lupa kita tagih Sam di bulan Juli ya untuk single terbarunya Sam ya. Makasih. Didoakan ya. Sam, ada yang mau disampaikan ke semua teman-teman di sini? Terima kasih guys yang udah nonton live aku. Semoga kalian bisa sehat-sehat terus di masa-masa pandemi ini. Semoga juga kita bisa cepat ketemu. Bahasa logatnya Bali banget. Bisa cepat ketemu. Baik beli, baik. Semoga kita bisa cepat ketemu dan juga aku bisa ke kota-kota kalian gitu. Amin. Dan semoga pandemi ini bakal cepet kelar dan kita bisa cepet ketemu. Tetap ya. Kita juga tetap sehat-sehat terus ya kayak. Amin. Kita juga bisa ketemu juga. Gitu. Pasti dong. Makasih ya guys ya yang udah nonton. Iya, oke. Oke Sam, stay safe ya, stay safe, stay sane, stay healthy ya pastinya. Yes. Dan juga ya kita berdoa lah semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa ketemu weekend meet up in person ya. Amin. Siapa tahu nanti ya. Amin, amin. Kalau gitu sukses terus Sam. Ya. Jangan lupa bulan Juli semua menunggu untuk singlemu ya. Iya nanti live lagi dong sama Gadis dong kita. Oh ya pasti dong. Jangan lupa kabar-kabarin kita ya. Kita live bareng ya lagi ya. Sip. Kalau gitu aku Leonie Siombing, pemimpin redaksi dan komunitas Gadis dan saya Samuel Cipta selaku Iya. Terima kasih. Kita undur diri ya